Gelar perkara khusus atas keabsahan ijazah Jokowi telah usai. Namun ada yang berbeda ketika dua kubu mengadakan konferensi pers. Jika tim ahli dari penggugat ijazah yang diwakili Roy Suryo tampak ceria dan begitu bersemangat menyampaikan hasil gelar perkara, kubu tim kuasa hukum Jokowi justru keluar ruangan dengan mimik marah dan seolah menolak hasil gelar perkara. Kepada media, tim kuasa hukum Jokowi menyampaikan pernyataan yang benar-benar menurut puslapor ini, jadi menurut mereka ini puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Roy Suryo? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Ya ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Jika pernyataan ini diucapkan oleh masyarakat awam yang tidak pernah memahami dasar-dasar hukum, mungkin masih bisa dimaklumi. Pernyataan ini bisa saja diucapkan oleh seseorang yang membela orang lain secara fanatik, tanpa menggunakan logika. Karena pemujaan hanya membutuhkan keyakinan tanpa harus melalui pembuktian ilmiah. Namun apa jadinya jika pernyataan konyol seperti itu diucapkan oleh seseorang yang disebut tim kuasa hukum? Di benak kita, tim kuasa hukum sejatinya adalah orang tahu tentang hukum. Walau tidak harus ahli, kuasa hukum setidaknya paham kaidah dasar hukum. Tapi pernyataan Yakub ini benar-benar membalikkan logika kita. Ternyata tim kuasa hukum Jokowi tidak lebih baik dari para buzzer yang membela secara membabi buta walau mereka sendiri tidak paham apa yang mereka ucapkan sendiri. Setidaknya ada 3 hal kekacauan berpikir yang bisa kita tangkap dari pernyataan Yakub. Pertama, Yakub seolah memandang bahwa kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar di acara gelar perkara khusus adalah bentuk intervensi hukum. Di sini, Yakub sama sekali tidak paham arti kata intervensi. Intervensi sejatinya adalah keterlibatan dengan unsur pemaksaan dalam sebuah perkara. Oleh karena ada unsur pemaksaan, maka intervensi seharusnya hanya bisa dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Jika kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar di acara gelar perkara yang diadakan oleh Bareskrim Polri dianggap sebuah bentuk intervensi, apakah ini berarti bahwa Yakub Hasibuan menempatkan seolah Roy Suryo dan Rismon Sianipar mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Bareskrim Polri? Belum pernah kita menemukan sebuah kasus di mana seorang warga masyarakat biasa dianggap bisa melakukan intervensi kepada institusi negara semisal kepolisian. Yang ada, pihak penguasa dan mantan penguasa lah yang sesungguhnya berpotensi bisa melakukan intervensi. Yang kedua, Yakub berkali-kali menyebut bahwa negara ini negara hukum, tapi mereka menolak kegiatan gelar perkara, seolah gelar perkara khusus ini bukan bagian dari proses hukum. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, tepatnya pada pasal 31 dengan jelas mengatur bahwa gelar perkara khusus ini merupakan bagian dari proses penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan dalam kondisi tertentu, seperti adanya komplain dari pihak yang berperkara atau perintah dari pimpinan Polri. Dan peraturan Kapolri ini adalah juga bagian dari produk hukum. Ketiga, Yakub terlalu menekankan seolah keputusan penyidik dalam sebuah perkara adalah sebuah keputusan akhir yang bersifat final. Sehingga ketika pihak Bareskrim dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum menyampaikan dalam konferensi pers pada tanggal 20 Maret 2025 bahwa mereka menemukan bukti bahwa ijazah Jokowi identik dengan ijazah yang lain yang sesaman, Yakub memandang bahwa pernyataan itu sudah bersifat final. Mereka menjadikan hasil konferensi pers itu seolah vonis, walau belum melalui proses persidangan. Disinilah kekacauan berpikir Yakub dan kawan-kawan yang paling menyedihkan. Mereka mengabaikan fakta bahwa ada begitu banyak perkara yang divonis sendiri oleh polisi, namun ketika diproses di pengadilan, ternyata temuan pihak kepolisian itu salah. Berikut beberapa contoh kejadiannya. Pertama, kasus tewasnya Brigadir J. Yosua Huta Barat. Tahun 2022. Kronologi awal, polisi menyatakan Brigadir J tewas dalam baku tembak antar sesama polisi di rumah Irjen Verdi Sambo. Fakta berkembang. Autopsi kedua dan tekanan publik serta keluarga membuka fakta bahwa Brigadir J disiksa dan dibunuh secara terencana. Polisi akhirnya mengakui rekayasa laporan awal dan menahan Irjen Sambo serta puluhan polisi yang terlibat dalam menutupi fakta. Ini menjadi contoh paling terang benderang bagaimana penyelidikan awal sengaja direkayasa dan kemudian dibongkar oleh kombinasi tekanan publik, pendapat ahli forensik, dan investigasi lanjutan. Kedua, kasus tewasnya mahasiswa Kendari, Randi dan Yusuf. Tahun 2019. Kronologi awal, polisi sempat menyangkal adanya tembakan peluru tajam dalam demonstrasi mahasiswa di Kendari. Fakta berkembang. Hasil otopsi dan investigasi Komnas HAM menunjukkan adanya luka tembak tajam yang menyebabkan kematian. Polisi akhirnya mengakui ada personel yang melepaskan tembakan, dan satu anggota ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, kasus Baik Nuril, pelecehan seksual. Tahun 2018. Kronologi, Baik Nuril dilaporkan karena menyebarkan rekaman pelecehan seksual oleh atasannya. Polisi dan jaksa malah memproses Baik sebagai pelaku. Fakta berkembang. Tekanan publik, pendapat pakar hukum, dan advokasi HAM mengubah arah kasus. Baik Nuril akhirnya mendapat amnesti dari Presiden setelah sebelumnya divonis bersalah. Keempat, kasus KM50, Laskar FPI. Tahun 2020-2021. Kronologi, polisi menyatakan awalnya bahwa penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI oleh aparat adalah upaya pembelaan diri karena para korban menyerang polisi. Fakta berkembang.
Komnas HAM melakukan investigasi independen dan menyimpulkan bahwa 2 dari 6 korban diduga dibunuh secara ekstrajudisial, alias ditembak dalam keadaan tidak berdaya dan tidak melawan. Rekomendasi Komnas HAM ini mempermalukan penyelidikan awal yang disampaikan Polri. Perkara sempat masuk ke pengadilan, namun hasilnya pun tetap kontroversial. Kelima, kasus tewasnya Taruna Akpol, Brigadir 2 Muhammad Adam. Tahun 2017. Kronologi awal, polisi menyatakan korban meninggal karena serangan jantung. Fakta berkembang. Setelah tekanan dari keluarga dan publik, ditemukan bahwa korban mengalami kekerasan fisik dalam pelatihan. Penyelidikan awal terkesan menutup-nutupi kekerasan sistemik. Keenam, kasus polisi tembak polisi di Sumatera Utara, Bribka Arfan. Tahun 2023. Kronologi awal, polisi menyebut Bribka Arfan tewas karena bunuh diri karena terlilit utang. Fakta berkembang. Keluarga korban tidak percaya, dan hasil investigasi lebih lanjut mengarah pada adanya pelanggaran etik, penggelapan dana, dan kemungkinan bahwa Bribka Arfan dijadikan kambing hitam. Akan membuat anak dan istri menderita. Jadi sekarang memang Istri Bribka Arfan Saragih, Jenny Simorangkir, mengaku sebelum suaminya meninggal diduga meminum racun, ia diancam oleh Kapolres Samosir AKBP Yogi Haradiman. Bahkan menurut suaminya, AKBP Yogi mengaku tak takut jika dilaporkan ke Jenderal Bintang 1 atau 2. Keluarga sebelumnya mengaku ada kejanggalan dalam kematian Bribka Arfan yang dituduh melakukan penggelapan pajak kendaraan warga. Istri Bribka Arfan menyebut kejanggalan itu berawal saat suaminya dipanggil oleh AKBP Yogi pada 23 Januari 2023. Sang suami saat itu diduga mendapat ancaman. Ponselnya juga langsung disita. Ketika dipanggil, Kapolres Samosir itu mengatakan dirinya tidak takut dengan Jenderal Bintang 1 ataupun Jenderal Bintang 2. Yogi mengaku dirinya hanya takut dengan Jenderal Bintang 3. Tak hanya menantang, AKBP Yogi juga disebut berulang kali menyatakan akan membuat sengsara keluarga Bribka Arfan. Jenny menyebut ancaman itu saat ini telah dirasakan dirinya dan kedua anaknya. Oleh karena itu, ia tak percaya jika suaminya tewas dengan cara meminum racun. Menurutnya, suaminya Ada begitu banyak kasus lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di mana pihak kepolisian melakukan kesalahan dan bahkan beberapa di antaranya terbukti dengan sengaja direkayasa oleh pihak kepolisian sendiri yang setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut lalu terbukti bahwa pendapat polisi salah. Dan itulah sebabnya hukum di negara kita hanya memberikan kewenangan kepada satu lembaga, yaitu pengadilan menjadi forum pengambilan keputusan paling adil, di mana semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk menunjukkan bukti, saksi dan pendapat ahli untuk mendukung argumen masing-masing secara adil dan transparan. Jika kita melihat jejak kasus-kasus malapraktek yang dilakukan polisi, maka kita tahu, penyelidikan polisi bukanlah firman Tuhan. Ia bisa salah. Ia bisa direkayasa. Bahkan, kadang ia dipakai sebagai tameng untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Maka ketika kuasa hukum presiden berkata, kenapa tidak percaya polisi? Kita justru bertanya balik, kenapa kita harus percaya tanpa menguji, ketika sejarah mencatat terlalu banyak luka yang ditinggalkan?